Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang Ibu Sri Suparni. Selamat datang Ibu Umi Wahida. Kita akan memulai talkshow pada pukul 14:05, sekitar 1 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sri Suparni Bahlil, founder Hanida Foundation dan Dewan Pembina Lumbung Indonesia. Yang terhormat Ibu Umi Wahida selaku co-founder and owner of Al Syiriah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor. Yang terhormat Ibu Amani Lubis selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Saudari Anisya Ristia, Direktur Komunikasi dan Informasi PPI Dunia periode 2021-2022, serta para hadirin yang telah hadir dalam Zoom meeting kegiatan Sri Kandi Indonesia Bersuara yang berbahagia. Saya, Adelina Vira, selaku Kabid Kepala Bidang Administrasi, Biro Kesekretariatan dan Administrasi, selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Sri Kandi Indonesia Bersuara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari Kartini. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Minggu selama 4 minggu berturut-turut. Sri Kandi Indonesia Bersuara mengangkat tema The Importance of Women Role as the Strength of the Nation. Pada sesi kedua kali ini akan membahas mengenai kekuatan perempuan inspirasi perubahan. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya untuk membaca tata tertib kegiatan Sri Kandi Indonesia Bersuara. Peserta dilarang untuk membagikan tautan Zoom acara tanpa seizin atau sepengetahuan panitia. Peserta dilarang membahas hal atau unsur politik maupun unsur SARA. Peserta dilarang keluar Zoom sebelum acara selesai. Peserta dilarang keluar Zoom tanpa sepengetahuan panitia. Peserta dimohon untuk mengikuti tata tertib acara yang ada. Peserta dimohon untuk datang 30 menit sebelum acara, selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara. Peserta dimohon untuk memakai virtual background Zoom yang telah disediakan. Apabila tidak ada kendala dan pastikan nama dan virtual background sudah diatur sebelum masuk ke ruang Zoom. Peserta diharapkan menggunakan format nama sebagai berikut: asal institusi, _nama. Peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera selama acara dan mematikan mikrofon, kecuali dipersilakan oleh MC atau moderator. Peserta diharapkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Peserta diharapkan meminta izin jika perlu ke belakang dan mematikan kamera. Selama acara berlangsung, partisipan diperbolehkan untuk mendokumentasikan dan memeriahkan kegiatan dengan memposting melalui akun Instagram pribadi serta tag akun @ppidunia dan @srikandi.ppid. Serta peserta diharapkan untuk mengisi presensi pada akhir acara yang telah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudari Fatimah Az-Zahra Sauka,
selaku anggota Komisi Pendidikan, Direktorat Penelitian dan Kajian. Kepada saudari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu, pada hari ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan Sri Kandi Indonesia Bersuara 2022 dalam rangka memperingati Hari Kartini. Semoga acara ini mendapat curahan dan rahmat dari dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah peringatan Hari Kartini ini sebagai momentum bagi kami untuk dapat menyatukan visi dan persepsi kami, terutama bagi kami kaum wanita dalam berperan serta untuk melaksanakan segala pembangunan bangsa dan negara, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami semua. Tetapkanlah rasa toleransi, persatuan dan kesatuan, rasa kasih sayang dan ukhuwah di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami sebagai Sri Kandi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan tahu menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawan bangsa. Hiasi diri-diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, sadarkan hati kami sebagai Sri Kandi bangsa, sebagai generasi penerus, bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat, dan tetesan air mata para pahlawan bangsa. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Jadikanlah peringatan Hari Kartini ini sebagai momentum memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Lindungilah kami, bangsa dan negara kami. Bimbinglah kami, agar senantiasa berada dalam jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudari Fatimah yang telah membawakan doa, memimpin doa. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh saudari Anisia Ristia selaku Direktur Komunikasi dan Informasi. Kepada saudari dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Adel. Suara saya sudah terdengar ya? Iya Kak, jelas. Ya. Thank you. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam PPI Dunia. Selamat siang dari Taiwan. Yang kami hormati Founder Hanida Foundations, Ketua Dewan Pembina Lumbung Indonesia, dan Ibu Menteri Investasi Republik Indonesia, Ibu Sri Suparni Bahlil. Yang kami hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Amani Lubis. Yang kami hormati Founder Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School, Ibu Umi Wahida. Yang kami hormati Koordinator PPI Dunia, Farouk Ibnul Haki.
Dan yang kami hormati rekan-rekan Direktur dan Kabiro serta rekan-rekan PPI Dunia, khususnya teman-teman panitia, MC dan moderator acara Sri Kandi Indonesia Bersuara 2022. Dan yang terakhir tentunya yang kami banggakan teman-teman PPI Negara dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Mewakili Koordinator PPI Dunia, saya Anissa Rizky Rahmanti selaku Direktur dari Direktorat Komunikasi dan Informasi PPI Dunia, mengucapkan selamat atas terselenggaranya rangkaian kegiatan Sri Kandi Indonesia Bersuara 2022 yang sudah diawali pada awal minggu lalu dan insya Allah akan berakhir 2 minggu lagi di akhir bulan April ya Mbak Adel ya. Mungkin sedikit mereview acara ini merupakan wujud kontribusi PPI Dunia dalam memperingati hari legend-nya para wanita di Indonesia, yaitu Hari Kartini yang akan diperingati insya Allah beberapa hari lagi, tanggal 21 April. Dan di seri yang kedua ini kami mengusung topik yang lebih spesifik yaitu kekuatan perempuan Indonesia, inspirasi perubahan, menghadirkan Sri Kandi panutan Indonesia, ketiga narasumber kita yang akan menyampaikan sekaligus berbagi inspirasi ya mengenai peran perempuan Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Harapan kami adalah supaya rekan-rekan generasi muda Indonesia, termasuk saya dan rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini, apapun profesinya, semuanya dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan terus menginspirasi lingkungan sekitarnya di belahan bumi manapun kita berada, karena ini beda-beda semua, tidak hanya di Indonesia, untuk bisa menjadi versi kelas 1 dari dirinya sendiri, jadi bukan versi kelas 2 dari orang lain. Dan mungkin akhir kata mewakili Koordinator PPI Dunia, izinkan saya mewakili Mas Farouk untuk membuka acara seri kedua dari Sri Kandi Indonesia Bersuara 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPI Dunia, salam perhimpunan, salam cendekia apik. Saya kembalikan kepada Mbak Adil. Silakan Mbak Adil. Ya. Terima kasih Kak Anissa. Yang selanjutnya akan memasuki acara inti yaitu talk show yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Wahidati Nisa, anggota Sekretaris Internal. Kepada Saudari Titin dipersilahkan. Terima kasih Kak Adel. Suara saya kedengaran ya Kak, jelas? Jelas Kak. Halo rekan-rekan semuanya, selamat siang waktu Indonesia. Salam 24 jam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Sebelum memulai acara mungkin kita bisa kenalan lebih dulu ya, biar lebih akrab dan juga untuk memudahkan diskusi kita pada siang hari ini. Halo rekan semuanya, perkenalkan saya Wahidati Nisa. Lebih singkatnya boleh dipanggil Titin atau boleh dipanggil Nisa juga boleh. Saya dari PPI Taiwan. Dan saat ini saya selaku moderator pada acara siang hari ini yang akan memandu jalannya acara talk show kita bersama narasumber-narasumber hebat yang akan hadir pada acara kita hari ini. Oke. Jadi ini merupakan event yang luar biasa sekali yang diselenggarakan oleh PPI Dunia bersama dengan Biro KSK PPI Dunia. Kita mengangkat tema kekuatan perempuan inspirasi perubahan. Nah, acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini dan untuk menghargai jasa beliau dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, tidak lupa juga berlangsungnya acara ini berkat dukungan dari sponsor dari Bank Danamon dan juga Hanida Foundation. Jadi sekedar informasi, ini merupakan acara sesi kedua dari rangkaian acara Sri Kandi Indonesia Bersuara 2022, yang dimana sebelumnya pada hari Minggu lalu kita sudah menjalankan acara sesi yang pertama dan berhasil mengundang narasumber-narasumber yang hebat, para Sri Kandi hebat Indonesia. Tapi untuk hari ini narasumber yang akan datang nggak kalah hebat ya, para perempuan-perempuan hebat Indonesia yang memang sudah membuktikan kualitas dirinya sebagai inspirasi perubahan bagi negeri kita tercinta. Pas sekali rasanya dengan tema kita hari ini yaitu kekuatan perempuan inspirasi perubahan. Baik, memasuki acara inti, saya akan mengundang narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Sri Suparni Bahlil. Beliau merupakan founder
dari Hanida Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Beliau juga merupakan Dewan Penasihat Organisasi Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, juga sebagai Dewan Pembina Lumbung Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Pengurus Wilayah Organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Saya undang untuk bergabung bersama kami Ibu Sri Suparni Bahlil. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar, Salam Ibu? 24 jam. PPI Salam Dunia. 24 jam. Ya. Ini kalau saya lihat berdasarkan dengan pengalaman Ibu dan profil Ibu, pencapaian Ibu ini luar biasa sekali ya, sangat hebat sekali khususnya di sektor usaha, bisnis dan juga investasi ya Bu ya. Ya. Dan nanti berbicara soal usaha ataupun bisnis ini, saya memang sangat tertarik sekali, utamanya tentang UMKM yang memang tengah digencarkan ya oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akan berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana sih peran wanita di sektor ini. Tapi sebelum itu, saya akan mengundang narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Umi Wahida. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, London School of Public Relations, dan PTIK Jakarta. Beliau merupakan woman entrepreneur dan juga bisnis, memiliki kemampuan serta concern pada penguatan kemandirian ekonomi berbasis syariah. Dan beliau merupakan co-founder and owner dari Al-Ashriyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor. Saya undang untuk bergabung bersama kami Ibu Umi Wahida. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya sayangku. Nah, berikut ini juga ada video perkenalan dari Pondok Pesantren Al-Ashriyah milik Ibu Umi Wahida. Silakan kepada operator dibantu. Yayasan Al-Ashriyah Nurul Iman Islamic Boarding School adalah lembaga pendidikan yang bebas biaya dengan corak pondok pesantren modern yang didukung oleh wirausaha sosial dan mampu menciptakan ekonomi mandiri serta dapat menopang seluruh kebutuhan hidup lebih dari 15.000 santri. Saya senang sekali juga industri dengan pondok pesantren. Yang dipimpin oleh Ibu Hajah Umi Wahida itu juga sangat strategis, mengajarkan di pondok mengenai BPO, mengenai fintech, bisnis proses outsourcing dan fintech. Ini kan sesuatu yang memang zamannya sekarang ini harus masuk ke situ kalau kita nggak ingin ditinggal. Terima kasih Umi Wahida. Karena daya juang yang terus nama besar Nurul Iman itu harus kita dukung supaya memang dari sisi siar agamanya, dari sisi wirausahanya maupun juga dari sisi kemampuan mendidik anda semuanya itu semakin kuat. Insya Allah dengan kekuasaan Allah itu kita bisa memajukan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini sekolahnya luar biasa, gratis betul. Orang lain harus bayar, orang lain anak-anaknya harus putus sekolah, orang lain tidak jadi apa-apa, namun bisa dipilih oleh Allah, oleh takdirnya bisa di sini. Itu nikmat luar biasa. Tapi Anda bukan kepada kita. Berawal dari kebutuhan internal ribuan santrinya, Al-Ashriyah Nurul Iman Islamic Boarding School membangun wirausaha yang menutup segala kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Atas dasar itulah, maka Nurul Iman banyak menurunkan ilmu baru dengan membangun berbagai unit usaha, seperti pabrik roti, ointika atau air minum dalam kemasan, mie, tahu dan tempe, susu kedelai, serta tata boga. Al-Ashriyah Nurul Iman juga menunjang kebutuhan lainnya dengan berbagai strategi pengembangan usaha seperti daur ulang sampah, biogas, paving block, pirolisis untuk biosolar, bioflok, dan unit konveksi Nurul Iman. Selain itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan Integrated Farming System atau IFS, yaitu dengan pengelolaan pertanian jagung,
yang daunnya dimanfaatkan untuk pakan ternak kambing dan domba. Sedangkan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk jagung dan urinnya dicampur dengan enzim untuk menumbuhkan plankton yang digunakan untuk pakan ikan lele di usia awal, agar menghasilkan panen yang optimal dalam luasan per 1000 meter persegi. Wah, hebat sekali ya, Bu. Ternyata selain sebagai seorang pebisnis, entrepreneur, tapi juga sangat concern tentang sistem pendidikan seperti itu ya, Bu ya. Benar sekali, because our tagline is free and quality education supported by social entrepreneurship. Pendidikan yang gratis, berkualitas, yang didukung oleh wirausaha sosial. So I want to create the Sayyidatina Khadijah Millennium, di mana orang-orang itu, anak-anak perempuan kita bisa kaya raya seperti Sayyidatina Khadijah sebagai seorang pengusaha, tetapi juga harus banyak memiliki wakaf-wakaf yang bisa bermanfaat buat Islam and buat the country and nation. Sangat menginspirasi sebagai wanita yang memberi sebuah perubahan berdampak bagi lingkungan masyarakat dan juga bagi negara gitu ya, Bu. Insyaallah. Selanjutnya saya akan mengundang narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Amani Burhanuddin Umar Lubis. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar pada jurusan sastra Inggris. Beliau memperoleh beasiswa Short Course of Women Studies in McGill University, Kanada. Gelar master diperoleh dari Sekolah Pasca Sarjana IAIN Jakarta dan gelar doktor di UIN Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Ditasab Islamiyah, sedangkan saat ini beliau menjabat sebagai Rektor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengundang Ibu Amani untuk bergabung bersama kami. Selamat siang, Ibu Amani. Selamat siang dan selamat pagi dimanapun atau selamat sore dimanapun kita semua berada. Terima kasih saya sudah diundang acara ini. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang dan bisa berjumpa dengan Ibu Rektor dan juga guru besar untuk berdiskusi bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, kita sudah bergabung bersama ketiga narasumber kita pada acara siang hari ini. Boleh dikasih tepuk tangannya dulu. Mungkin bisa tepuk tangan secara virtual ya untuk para serikandi-serikandi hebat Indonesia yang memang sudah membuktikan bahwa seorang perempuan itu bisa menjadi agen perubahan di bidang apapun. Seperti Ibu Sri Bahlil sebagai entrepreneur di sektor bisnis dan ekonomi, maupun Ibu Umi Wahida dan juga Ibu Amani di bidang pendidikan. Nah, jadi pada dasarnya itu perempuan punya kekuatan ya, punya power. Kita ingin membuat apa, kita ingin menjadi seperti apa, semua usaha itu memang tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memulai sesi talk show. Mungkin sebagai pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada diskusi kita hari ini, mungkin kekuatan ataupun kualitas seperti apa yang harus dimiliki dan juga ditanamkan dalam diri seorang perempuan untuk bisa menjadi seorang agen perubahan. Jadi apa sih kualitas yang harus ada dalam diri kita sebagai seorang perempuan gitu ya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Sri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Adinda moderator kita yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya ingin menyapa ibu-ibu hebat yang hari ini telah hadir ya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Umi Wahida, alhamdulillah kita bisa satu room lagi ya di acara webinar kali ini yang diadakan oleh adik-adik Serikandi PPI Dunia. Terima kasih saya sampaikan kepada
adik-adik dari Sri Kandi Indonesia, adik-adik dari PPI Dunia yang telah mengundang saya untuk bergabung pada webinar kali ini. Yang saya hormati pula Ibu Rektor ya Universitas Islam Negeri Jakarta, Ibu Amani Burhanuddin Umar. Masya Allah, terima kasih Ibu. Saya jadi nervous ya disandingkan dengan ibu-ibu hebat di sini. Tapi itulah kita, karena ada kemauan untuk selalu belajar ya. Ini saya sangat termotivasi sekali bersama ibu-ibu hebat di sini. Baik, mungkin saya ingin menjawab tadi dari pertanyaan moderator ya, bagaimana kita sebagai perempuan sebagai agen perubahan yang mungkin bisa memberikan dampak di masyarakat, gitu ya, adik moderator ya. Mungkin ya, banyak hal, ya, banyak hal di sini yang dapat kita lakukan, ya. Pada prinsipnya kita sebagai perempuan ini banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar kita ya. Saya sedikit ingin mencontohkan mungkin kegiatan saya sehari-hari saat ini, yaitu sebagai founder Hanida Foundation ya, yayasan kami yang tentunya juga memberdayakan para pelaku UMKM melalui komunitas yang mungkin pada pertemuan sesi pertama minggu lalu sudah hadir Ketua Komunitas Lumbung Indonesia ya, mungkin kali ini juga hadir di tengah-tengah kita ya, Lina Mulyadi, itu salah satu komunitas di bawah naungan dari Hanida Foundation. Nah, di sini kenapa sampai saya membentuk komunitas yang bernama Lumbung Indonesia? Nah, karena memang kita ketahui bersama bahwa yang namanya lembaga yayasan ini tidak memperbolehkan kegiatan yang berbau bisnis atau transaksi jual beli. Atas dasar itulah kita mempunyai ide-ide dan gagasan supaya bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya pada masa pandemi ini yang kurang lebih sudah hampir memasuki tahun ketiga ya. Jadi supaya kita tetap produktif sebagai perempuan yang bisa berdaya seperti itu, jadi kami membentuk yang namanya komunitas Lumbung Indonesia. Lewat komunitas ini kita tentunya bisa membantu para masyarakat, khususnya para perempuan yang ada di Indonesia, para pelaku UMKM, bagaimana supaya bisa membantu memperluas pasar dengan membantu salah satunya mungkin membantu promosi ya, promosi lewat mungkin sosial media seperti itu ya, dan juga bentuk lain dari Hanida Foundation ini juga kita juga melakukan pelatihan-pelatihan ataupun bimbingan-bimbingan, contohnya yaitu packaging atau pelatihan-pelatihan UMKM melalui koperasi juga. Kami juga membentuk koperasi yang bernama Koperasi Hanida Indonesia Bersinar juga, dan bagaimana juga membantu para pelaku UMKM ini yang khususnya perempuan ya. Sekarang kan banyak sekali para pelaku UMKM ini didominasi oleh para kaum perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga di saat pandemi ini yang mungkin tidak bisa beraktivitas di luar rumah, bisa memanfaatkan waktu di saat di rumah, bisa tetap produktif dengan melakukan usaha-usaha mereka. Nah, disitulah kita tidak sebagai founder Hanida Foundation ini juga kita berusaha bagaimana para ibu-ibu ini bisa produktif di saat berada di rumah. Mungkin dari segi akses perizinan juga kita membantu sosialisasi atau mungkin informasi terkait bagaimana supaya produk UMKM mereka itu bisa legal ya. Jadi dari segi perizinan mungkin kita mungkin beberapa kali kita juga mengadakan webinar bersama Kementerian Investasi BKPM, memberikan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM ini supaya mereka juga melek digital seperti itu. Jadi bagaimana aksesnya supaya produk-produk UMKM
mereka itu bisa memenuhi standar seperti itu. Mungkin sedikit cerita tentang kegiatan kami ya di Hanidah Foundation seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Sri. Mungkin bisa melalui ya itu tadi ya Bu ya, pelatihan dan juga bimbingan dari Hanidah Foundation untuk selalu meningkatkan kualitas seorang diri perempuan, terutamanya dalam bidang UMKM, dan juga untuk bisa selalu produktif begitu ya Bu ya. Jadi Hanidah Foundation ini akan memberikan fasilitas juga tadi, membantu soal perizinan dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Karena kita manfaatkan akses yang ada sekarang ya. Iya, betul sekali Ibu. Kalau menurut Ibu Umi Wahidah, hal apa Bu yang harus dimiliki dalam diri seorang perempuan, Bu? Mungkin saya kenalkan, I was born and raised in Singapore. Saya lahir dan besar di Singapura. So in Singapore, anak perempuan is just as good as boys. Dan ketika saya mendalami ilmu Al-Quran, ilmu tentang agama Islam, ternyata di Islam kita benar-benar sebagai kaum Hawa itu sangat-sangat dihargai. Seperti contoh, kita perempuan disuruh mencari ilmu sama aja seperti anak laki-laki. Ketika saya take over Al-Asriyah Nurul Iman, jadi dari 98 sampai 2010 saya membangun Al-Asriyah Nurul Iman di Parung Bogor dengan we provide free education, tempat tinggal gratis, pendidikan gratis, makan, kesehatan gratis untuk lebih dari 15.000 santri. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai S1, sampai kami nikahkan anak-anak yang yatim dan piatu. Itu setiap tahun itu ada pernikahan barakah, lebih dari 50 pasang ustadz-ustadzah yang sudah selesai S1 dan internship of 2 years. Ketika saya mengambil alih Nurul Iman di 2010, saya realize that Nurul Iman tidak bisa independent and sustainable tanpa kita memperkuat social entrepreneurship atau wirausaha sosial. Karena di zaman masih ada almarhum suami, kami happily ever after. Jadi almarhum suami seorang habib, orang alim. Jadi kalau ada orang teman-temannya yang datang untuk consultation, mau agama apa saja itu, mereka selalu akan memberikan donasi atau bantuan untuk pondok pesantren. Jadi kita tidak terlalu berfokus di social entrepreneurship. Tapi ketika almarhum meninggal di 2010, I realized that I'm not a habibah. Saya tidak bisa doa jampi-jampi kabul, orang kasih sumbangan, bangun kelas, bangun masjid dan yang lain-lain. Tetapi saya lihat kekuatan dari Al-Asriyah Nurul Iman, kami punya lahan wakaf yang sangat banyak. Termasuk pabrik roti, satu hari kami produksi 15.000 roti, pabrik air minum, pabrik botol, peternakan pertanian perikanan, kami punya sawah di Karawang, penggilingan beras, kami punya kebun kopi, hutan kayu di Lampung, sampai ke saham di tambang batu bara. Dengan ilmu kefefet, because I'm desperate about how to feed these 15,000 children, saya realize that Allah memberikan kita kekuatan. Dan itu adalah kekuatan dengan banyak berdoa dan sholat hajat di tengah malam, menangis, meminta petunjuk. Jadi dari situ, alhamdulillah saya dapat hidayah, inspiration bagaimana membuat semua unit-unit usaha di pondok pesantren ini bisa professional, accountable, and transparent. Dan dari situ, alhamdulillah kita bisa sampai sekarang ya hampir 12 tahun, kami menjalankan Al-Asriyah Nurul Iman dengan free and quality education supported by social entrepreneurship. Kami mendidik santri-santri mau laki-laki mau perempuan bagaimana menjalankan usaha supaya kita bisa menciptakan pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang seperti Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang kaya raya, tetapi kekayaan mereka digunakan wakaf untuk Muslim, wakaf untuk Islam. Dan dengan pelatihan dan pendidikan, karena di kami itu adalah jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan. Insya Allah, if you are smart, you are capable, kita akan menjadi orang yang kaya raya. Because I have this, kalau saya lihat Indonesia ya, mungkin Indonesia itu sangat jauh berbeda dengan Singapura. Singapura don't have anything. Air minum aja kita masih darulan dari God dan yang lain-lain. Indonesia has everything.
dan yang paling penting adalah human resource. Jadi kalau kita bilang di Indonesia banyak orang miskin, I think it's just about the mindset. Kita harus menciptakan pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang yang akan menjadi seperti Sayyidatina Khadijah dan Sayyidina Uthman bin Affan. Dan itu yang saya didik di Al-Asriyah Nurul Iman. Santri harus bisa menjadi pemimpin yang fatonah, amanah, sidik untuk tabligh, dan menciptakan lapangan kerja. So they have to be the boss, they have to be the pengusaha, they have to be the social entrepreneur and provide jobs for other people. Itu yang kami lakukan di Al-Asriyah Nurul Iman. Dan insyaAllah dengan walk the talk, because alhamdulillah insyaAllah kami tidak omong doang, because we really practice what we preach. Jadi apa yang dilakukan di Nurul Iman itu akan nyebar ketika santri-santri ini, mau laki-laki mau perempuan, ketika mereka balik ke daerah mereka, mereka akan bukan hanya menyiapkan, membuka satu pendidikan yang gratis, tetapi juga menciptakan lapangan kerja buat UMKM, buat ibu-ibu yang harus di rumah mungkin karena anak-anaknya masih kecil. Dan di situ mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan insya Allah mendapatkan rezeki yang halalan, toiban, wal barokah. Syukran. Terima kasih Ibu. Mungkin sama. Tidak hanya laki-laki ya, jadi kayak seorang perempuan itu dan laki-laki juga itu harus selalu meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, menimba ilmu seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, dan juga mungkin dengan perkembangan zaman juga yang semakin modern, perlu ada basis entrepreneur dan juga bisnis maupun usaha begitu ya, Bu. Dan tentunya ini harus berdampak positif, memberikan arti bagi sesama, seperti itu. Betul, yes, empowerment for the people. Betul sekali. Saya ingin mendengar dari Ibu Amani sebagai seorang rektor dan juga guru besar yang tentunya memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Apa sih yang harus dipegang teguh dan juga ditanamkan betul dalam diri seorang perempuan? Terima kasih Mbak Titin ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan tentu jawaban dari Ibu Sri Bahlil dan juga Umi Wahidah itu sudah banyak kita peroleh ya. Sebagai seorang perempuan kita tentu tidak lepas dari keluarga, maka keluarga kita itu adalah pendukung utama dari kemajuan kita perempuan. Memang sebagai perempuan kita punya potensi. Misalnya saya berkembang di bidang akademik, maka potensi saya kembangkan sehingga karir saya pun di dunia akademik saya kembangkan. Tentu ini juga bukan hanya hanya berlaku di kampus ya, tapi di dunia akademik lainnya sebagai guru, pengajar, tentu sebagai dai, ya daiyah, kita juga mengembangkan diri kita di bidang pendidikan baik formal maupun non formal dengan dukungan keluarga sehingga kita bisa yakin langkah kita bahwa kita berkiprah di masyarakat adalah untuk memajukan wawasan tingkat pendidikan dari masyarakat, dari umat dan juga dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, dengan ini kita tentu akan punya persamaan persepsi, tidak ada yang menghalangi dari keluarga. Ya, pentingnya karena kita jadi makin pede untuk bergerak di masyarakat di bidang apapun. Kita perempuan bisa menggeluti dan tidak ada hambatan apapun, apalagi tidak ada larangan dari segi agama, maka kita berkiprah secara positif di tengah masyarakat. Syaratnya adalah bahwa kita tentu menjaga pergaulan kita agar yang islami, yang sehat, begitu, dan juga tutur kata, lalu pakaian kita juga jaga. Nah, disinilah kita bisa makin yakin bahwa kita bisa bergerak di semua bidang. Untuk itu, sebagai pendidik, yang penting bagi kita adalah bukan hanya ilmu, tetapi karakter dan juga akhlak itu harus dikembangkan bersama dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya.
Saya kira itu bagaimana kita bisa melangkah lebih maju, tentu kita harus berusaha, berikhtiar. Kita tadi dikatakan bahwa pertemuan kita kali ini berdiskusi dalam rangka juga memperkuat peran perempuan dan dalam rangka merayakan Hari Kartini. Ya, kita mencontoh juga kepada Ibu Kartini yang memperjuangkan haknya, walaupun dalam saat itu masih zaman penjajahan, zaman masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, masih sangat tertutup ya untuk perempuan bisa bersuara atau bisa berkiprah di masyarakat. Saya ambil suatu pelajaran dari kisah hidup Ibu Kartini bahwa imannya kuat dan dia berhusnuzan kepada Allah. Nah, di zaman sekarang ini kita juga perlu berhusnuzan kepada Allah. Artinya kita percaya bahwa Allah akan membantu kita dalam kesulitan apapun, di bidang apapun Allah akan bersama kita. Asal kita upayakan berikhtiar semaksimal mungkin, berprestasi, berinovasi dan berkreasi. Tadi contohnya dari Ibu Sri Bahlil juga dalam membuka UKM atau usaha kecil menengah, mikro bahkan ya. Kemudian Ibu Umi Wahidah juga mencontohkan bagaimana perjuangan di bidang pendidikan, dan kita semua mendukung agar generasi muda dan generasi selanjutnya Indonesia lebih mumpuni di semua bidang dengan semangat tentunya. Ya, saya tadi mengawali bahwa keluarga penting, penambahan wawasan dan kreativitas penting, sehingga kita bisa berikhtiar dengan mantap ya, dan percaya bahwa Allah akan menolong kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Amani. Jadi ini saya ambil poin, memang dukungan keluarga itu memang sangat penting ya, karena memang pengaruh dari keluarga ataupun dari lingkungan yang positif itu akan berpengaruh, berdampak dengan diri kita, dan sehingga kita bisa berkiprah di bidang apapun, it's okay. Dan tercapainya tujuan kita, target kita itu memang ada perlu ikhtiar dari diri kita sendiri, gitu ya Bu ya. Oke. Ini untuk teman-teman yang kira-kira akan punya pertanyaan kepada narasumber kita, boleh dicek di kolom komentar. Akan ada link yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nanti akan kita jawab setelah sesi talk show. Nah, kita akan lanjut untuk pertanyaan sesi yang kedua. Mungkin terlepas dari kualitas diri yang harus dimiliki oleh seorang perempuan, tapi tidak sedikit juga dari perempuan itu yang memperoleh hambatan ataupun celaan gitu ya. Menurut Ibu, hal-hal apa aja sih yang saat ini masih membatasi peran kita sebagai seorang perempuan di masyarakat, dan bagaimana untuk cara kita mengatasinya? Nah, ini saya ke Bu Sri terlebih dahulu. Kalau di dunia bisnis kayak di UMKM begitu, apakah ada hal-hal yang masih membatasi peran seorang perempuan di sektor ini, Bu? Dan gimana kalau ada seperti itu cara untuk mengatasinya? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya ya, jadi hal-hal yang membatasi seorang perempuan itu salah satunya yaitu mindset ya. Jadi mindset dari kita sendiri seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan ini berpikir bahwa kita ini harus bisa seperti itu. Bisa bukan berarti kita harus menyaingi para kaum laki-laki seperti itu ya. Jadi sebagai perempuan ini kita harus punya pemikiran yang luas, yang terbuka, dan juga kita harus optimis bahwa kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh para kaum laki-laki. Nah, tentunya juga di sini tetap kita harus mengedepankan koridor-koridor kita sebagai perempuan ya, seperti itu. Jadi kita juga harus menanamkan pada diri kita dan juga diri orang lain bahwa kita juga bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu ya. Dan karena
di mana kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor ya, di mana kita ada kemauan, pasti disitulah Allah akan memberikan kita kemudahan. Saya juga tidak pernah menyangka ya akan berada di titik yang sekarang ini. Mungkin saya ingin cerita kepada ini adik-adik sekalian yang sudah menuntut ilmu di non jauh di sana di negeri orang ya. Kalau saya dulu, saya sedikit ingin menceritakan perjalanan hidup saya. Saya lahir di Sragen, Jawa Tengah. Tapi saya menempuh pendidikan S1 itu di Papua. Nah, di sini pasti ada pertanyaan, kenapa dari Jawa kok kuliah di Papua? Sedangkan selama ini pasti berbondong-bondong adik-adik, anak-anak yang ingin menempuh kuliah di Jawa, seperti itu kan? Karena apa? Saya terlahir ya, saya dari keluarga yang sederhana, yang biasa. Saya hijrah ke Papua pada tahun 97, tamat SMA. Sempat saya mengambil D3 di Akademi Pariwisata di Solo. Itu baru juga belum sampai 1 semester, tapi bapak saya meninggal, sakit, mohon maaf, sakit waktu itu karena orang tua saya dulu seorang petani. Jadi yang punya di kampung itu hanya ini ya, jadi kebun, sawah, ladang seperti itu. Karena memang sakitnya beliau juga agak serius ya, sakit ginjal yang tiap 2 minggu harus cuci darah. Jadi saya harus berani mengambil sikap, walaupun di situ orang tua saya sakit, tapi karena memang beliau berjuang anaknya harus sarjana, jadi mengikhlaskan saya untuk ke Papua. Mungkin di sini ingin saya cerita pada adik-adik sekalian. Saya ke Papua pada tahun 97 itu dari Sragen ke Surabaya. Saya naik mobil truk kendaraan waktu itu. Dan dari Surabaya saya masih menempuh perjalanan 7 hari 7 malam naik kapal dengan barang-barang dagangan. Seperti itu. Nah, di situ kenapa kita sebagai perempuan harus berpikir, harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, walaupun banyak sekali rintangan perjuangan yang harus kita jalani. Nah, di sana saya juga tidak langsung kuliah ya, karena memang harus kumpul biaya dulu. Saya jualan jadi pedagang keliling dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Jadi satu tahun saya off kumpul uang untuk bagaimana bisa menghidupi biaya hidup saya untuk membiayai kuliah saya di Papua. Karena di sana saya ikut keluarga, saya tidak mau juga membebankan keluarga saya di sana. Nah, saya harus bagaimana mempunyai mindset dan juga ingat pesan dari orang tua saya yang sedang sakit, bahwa saya harus jadi sarjana seperti itu. Itu tidak muluk-muluk dulu cita-cita orang tua di kampung ya. Tapi karena atas dasar itu saya nekat ke Papua. Walaupun saya kuliah waktu itu adik-adik, saya sambil jualan ya. Saya sambil jualan di kampus, dosen-dosen saya itu Ibu Rektor dulu jadi pelanggan saya. Seperti itu. Jadi saya berjualan, ini dosen-dosen juga teman-teman kuliah saya tidak malu gitu. Jadi sambil kuliah, sambil tenteng parfum, sambil tenteng sepatu, sambil tenteng apa saja yang bisa dijual dan yang penting halal bagi saya. Jadi seperti itu mungkin sedikit perjalanan hidup saya, bagaimana kita sebagai perempuan bisa berpikir ya, kalau orang lain melihat orang lain bisa, kenapa saya tidak? Seperti itu. Dan untuk itu mungkin kenapa ya sampai sekarang ini, jadi saya berpikir kalau kita ini kalau kita mempunyai tekad yang kuat dan kerja keras dan pantang menyerah, maka insya Allah semua akan bisa kita lalui. Dan insya Allah juga adik-adik semua yang sedang menimba ilmu di negeri orang ya, yang nun jauh di sana,
jauh dari keluarga dan jauh dari orang tua, insya Allah bisa tercapai cita-citanya semua. Dan jangan pernah optimis ya, dan kita harus percaya diri, karena percaya diri itu adalah kunci kesuksesan kita. Jadi manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Mungkin demikian. Jadi memang semuanya itu tergantung pada mindset kita, tergantung pada apa pola pikir kita. Ketika kita percaya kita bisa, maka itu akan memberikan energi positif bagi diri kita, gitu ya Bu ya. Seperti cerita Ibu Sri Bahlil bahwa mungkin semua orang melihat Ibu ini udah wah sukses gitu ya, tapi kan di balik suksesnya Ibu itu ada usaha yang benar-benar luar biasa sekali untuk mencapai di titik kesuksesan ini gitu. Iya, benar sekali. Jadi orang itu kan lihat ini ya, kadang-kadang lihat tidak lihat prosesnya, ya, tanpa melihat prosesnya kita. Iya. Tanpa lihat jungkir baliknya itu tadi. Benar. Jadi saya ingin cerita sedikit ya. Saya dulu jualan keliling. Jadi waktu itu jalan kaki. Sampai berapa kilo ya, 5 sampai 10 kilo itu jalan kaki. Jadi sambil olahraga waktu itu ya. Jadi sambil tenteng jualan, bawa tas jualan, tas jinjing itu di Papua dulu pada tahun 97. Jadi kalau jualan dari rumah ke rumah itu itu jalannya bukan di jalan darat begini ya. Jadi jalan rumah kan banyak rumah panggung gitu. Jadi rumah panggung itu dari rumah ke rumah itu masih pakai papan. Jadi jembatannya itu pakai papan. Nah di situ itu pernah saya lewat jembatan dan papan itu sudah rapuh kayunya. Pas di tengah jalan saya sempat jatuh dan jatuh di laut, tapi di pinggir laut gitu, pecek-pecek dengan bawa tenteng jualan saya di tas. Itu. Jadi tidak jadi jualan, saya pulang naik ojek karena memang penuh lumpur. Nah, itu pada tahun 97 saya jalani kehidupan seperti itu. Cerita di balik kesuksesannya Ibu begitu berjuangnya dahulu gitu ya Bu ya. Apalagi pasti aksesnya masih susah Ibu ya. Mobilisasinya pasti masih susah. Sangat. Motor juga belum ada waktu itu. Jadi perempuan naik motor itu masih masih awam ya. Masih asing sekali, makanya jalan kaki pada tahun 97 itu saya jualan. Pulang naik, kalau di sini taksi, kendaraan angkot gitu, di sana namanya taksi waktu itu. Oke, itu cerita di balik suksesnya seorang perempuan memang perlu usaha untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai target kita maunya seperti apa gitu ya. Nah, saya ke Ibu Umi Wahida, bagaimana menurut Ibu? Apakah ada hal-hal yang membatasi peran kita sebagai seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, Bu? Kalau saya mungkin karena saya di dunia pesantren. Yang namanya dunia pesantren itu kan dunianya kiai ulama. Betul. Jadi ketika saya diusir dari Singapura karena saya menikah dengan almarhum suami. Jadi kalau saya mungkin kebalikan dari Ibu Sri, karena Ibu Sri kan dari desa ke Papua. Kalau saya dari Singapura yang super modern, yang kalau bisa dibilang ya negara yang sejahtera, langsung ke Surabaya. Dan di situ hidup di tengah perkampungan orang-orang Madura. Tapi ketika saya hijrah dari Surabaya ke Jakarta, and then ketika 98 kerusuhan Mei, kami terpaksa mengungsi ke Parung Bogor, di mana kami tinggal di satu villa besar dan dikelilingi oleh kuburan Cina. Jadi kalau malam itu pasti sudah dengar barongsai di dapur kami yang super gelap, karena kami tidak ada listrik dan tidak ada air selama 3 bulan. Jadi adik-adik tersayang bisa bayangkan seorang anak perempuan dari Singapura, karena waktu itu usia saya waktu saya hijrah ke Indonesia, umur saya masih 18 tahun. Saya sempat mondok. Dan it's a world, a very different world. Almarhum suami dunianya orang Arab, Habib, agama Islam, dari latar belakang pondok pesantren. Saya dari latar belakang Singapura yang super head on, yang maksiat is nothing and nobody swears.
nggak ada yang pakai jilbab, orang-orang benar-benar hidup yang super westernized background, western education. Jadi perubahan dari kehidupan dari neraka ke surga itu masuk pesantren itu sangat-sangat drastik. Tapi bagi saya, ketika kita mendapatkan doa dari seorang wanita, yaitu seorang ibu, itulah yang menjadi keberkahan. So bagi saya, there's no obstacles, tidak ada cobaan kalau kita seperti katanya Profesor Dr. Armani tadi, kita harus selalu husnudzon sama Allah, sangka baik sama Allah. Dan itu pesan yang Habib tinggalkan kepada saya sebelum Habib meninggal, almarhum suami meninggal, bahwa no matter what, always sangka baik sama Allah, always be positive, and always harus be cheerful, and that tomorrow will be better. And insyaAllah dengan keberkahan dari Allah, doa dari seorang ibu, karena saya bisa jadi seperti ini juga karena berkah doa dari ibu saya. Jadi ketika saya mau ke Indonesia, ibu saya bilang, Wahid, kalau kamu sudah ke Indonesia, where it's so very different from Singapore, dan your life will be, you will change your life. Yang penting kamu itu harus ingat, Allah itu maha melihat. Dan ketika kamu kalau sedang susah, jangan pernah balik lari ke Singapura nangis-nangis, complain and anything. Just percaya sama Allah dan yakin, ibu selalu mendoakan. Jadi adik-adikku tersayang, Sri Kandi, mau Sri Kandi Indonesia, atau international, atau Sri Kandi di dalam keluarga Anda, doa seorang ibu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat penting. Dan saya bisa sukses, bisa mengurus 15.000 santri, walaupun saya waktu almarhum suami baru meninggal, saya dilaporkan ke polisi, saya dilaporkan ke pengadilan agama, mewakafkan warisan, saya dikeroyok orang rame-rame, saya hampir lari balik ke Singapura. Tetapi selalu saya ingat pesan ibu saya, selama kamu ikhlas lillahi ta'ala untuk Allah, pasti kita akan selamat. Jadi adik-adikku tersayang, anak-anakku tercinta, menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu nantinya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial. And doa seorang ibu adalah doa yang sangat kabul dan sakti. Jadi nanti Anda ketika Anda menjadi ibu, atau ada yang sudah menjadi ibu, ingat ketika Anda kesal dengan anak Anda, jangan doakan yang tidak baik. Always doakan yang terbaik. Seperti tadi kata Profesor Dr. Armani Lubis, kita harus selalu sangka baik sama Allah. Dan doa ibu adalah yang paling kabul. Jadi selalu every time kalau saya ada masalah, dan bagi saya masalah itu is just nothing when kalau saya dapat doa dari ibu kabulkan doa saya, ibu selalu doakan saya, insya Allah saya akan selamat, sukses, bahagia sampai surga Jannatul Firdaus. Jadi kekuatan seorang wanita, kekuatan nanti menjadi seorang istri itu adalah doa. Jadi adik-adikku tersayang, anak-anakku tercinta, no matter how hard the world is, walau bagaimanapun cobaan kita yang banyak ini, selalu ingat kita ada Allah dan minta doalah sama ibu. Dan itu adalah Sri Kandi kita, and she will always be your heroine. Karena I miss my mother so much. It's like more than 3 years saya belum ketemu ibu saya karena saya tidak bisa, orang balik kampung, saya balik kota ke Singapura karena masih tertutup, walaupun sekarang sudah bisa ke Singapura, tapi saya belum di booster. Jadi itu yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak saya. Jadi kekuatan seorang wanita itu adalah doa dari seorang ibu. Insya Allah kita semua akan selamat, sukses, bahagia, sampai surga Jannatul Firdaus dengan selalu didoakan oleh seorang Sri Kandi, ibu kita sendiri. Thank you. Subhanallah. Berarti memang kita harus selalu menjaga pikiran kita agar selalu berpikir yang positif gitu ya Bu ya. Dan juga dukungan dari keluarga itu memang sangat penting, terutama doa restu dari seorang ibu. Selain itu kita harus selalu berprasangka baik dengan Allah. Insya Allah semua urusan kita akan selalu dilancarkan. Amin. Amin. Nah, saya ke Ibu Amani. Kalau kita melihat ke skop yang lebih luas, apakah ada Bu hal-hal yang kembali lagi membatasi peran seorang perempuan untuk kita bisa memberikan perubahan yang sangat luas di lingkungan masyarakat?
Iya, terima kasih. Jadi yang menghambat kita adalah ya banyak hal ya. Tentu dari aspek sosial, apakah kita bisa diterima oleh masyarakat dalam suatu posisi, ya, apakah jabatan publik ataupun jabatan sosial, dan juga dari segi keilmuan, penguasaan wawasan kita, kalau kurang mumpuni juga menjadi hambatan. Kemudian keterterimaan orang terhadap kita, ya, cara berkomunikasi dan cara menyampaikan pesan itu juga akan membawa ya berhasilnya kita dalam suatu kegiatan atau tidak. Kemudian dari segi ya kalau memang dari segi keterterimaan tadi ya, apakah misalnya bapak-bapak ya kaum lelaki mau tidak ada rekan yang sama-sama berkiprah di bidang yang sama dari jenis yang lain. Nah, ini kan ini sebenarnya penyakit yang laten. Jadi hambatan bisa jadi dari kaum laki-laki, tapi juga bisa jadi kaum perempuan. Karena yang sama-sama perempuan tidak mau ada saingan, yang sama laki-laki selain tidak mau ada saingan juga tidak menerima penuh ada perempuan yang berkiprah di sampingnya, apalagi menjadi atasannya misalnya, maka itu perjuangan harus lebih berlipat lagi. Nah, saya juga jadi ingat dulu saya sekolah di Mesir 10 tahun ya di Al-Azhar, dari usia 14 tahun di kelas 3 SMP sampai usia 24 tahun setelah selesai S1. Nah, berarti menjadi orang asing juga lama ya di negeri orang. Setelah kembali ke Indonesia, tentu itu tidak mudah saya bisa memperoleh tempat. Saya berjuang dari bawah, saya berdakwah tentu ya sebelum menjadi dosen, karena umumnya orang berpendapat kalau pulang dari Timur Tengah itu pasti jadi ustazah atau jadi ustadz pengurus musola gitu. Nah itu saya terima itu, bahwa saya harus bisa mengajar walaupun tadi saya lulus dari sastra Inggris ya, bidangnya terjemah langsung, bahasanya Arab, Inggris, dan Perancis. Jadi sebenarnya susah juga mau turun ke masyarakat. Tapi kita paksakan karena alumni Al-Azhar punya wawasan keagamaan, bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, dari sini kita juga yang menghambat adalah tadi sistem ya. Seperti misalnya saya karena udah lulus bahasa-bahasa, tadinya mau masuk jadi diplomat di Kemlu, ternyata entah apalah ada berkas tidak lengkap atau apa undangan tidak sampai dan lain-lainnya. Akhirnya tidak jadi. Kemudian saya mau jadi dosen. Jadi dosen pun juga dihambat-hambat karena ternyata ada peraturan baru bahwa kalau jadi dosen harus S2 dulu. Akhirnya saya sekolah dulu S2. Nah, saya ingin berpesan bahwa jangan dijadikan hal-hal yang terjadi di depan kita ini sebagai hambatan, tetapi menjadi peluang untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Jadi tadi bahwa saya mau jadi diplomat ternyata tidak bisa, ya jangan sedih dan mentok di situ. Upayakan lagi tingkatkan wawasan dan upayakan relasi kita lebih luas sehingga kita bisa punya pilihan di tengah masyarakat mau berbuat apa. Kemudian tadi saya juga mau jadi dosen. Saya dulu lulusan terbaik ya, angkatan saya dari sastra Inggris di Al-Azhar, Kairo. Nah, tapi kok nggak bisa diterima ya, misalnya untuk mengajar. Ternyata ada aturan bahwa kita harus sekolah lagi S2. Nah, kita ikuti aja, kita jalani. Jadi dalam kehidupan kita ini jadikan semuanya mengalir seperti air begitu. Jangan merasa ada blok-blok batu besar sehingga membuat kita down ya, membuat kita patah semangat. Kita selalu percaya bahwa Allah akan menolong kita asal kita lakukan semua upaya dan kita lakukan secara yang terbaik untuk kita dan lingkungan kita. Insya Allah Allah akan memberi jalan juga.
Seperti saya sekarang sudah berkeliling ke 33 negara. Alhamdulillah di awal bulan Ramadan ini saya juga berkesempatan ke Kesultanan Oman ya di selatan Jazirah Arab. Nah, mengapa bisa demikian? Karena saya tadi bahwa tidak membatasi diri kalau berdakwah dan dengan ikhlas, tadi betul kata Ibu Umi Wahidah, harus ikhlas, menambah wawasan sehingga kita bisa diterima kemanapun. Dan kita sebagai perempuan jangan hanya terbatas pada ilmu yang diajarkan di kuliah atau di sekolah saja. Harus bisa menambah wawasan yang lain, seperti ilmu kesehatan. Sekarang saya bisa penyuluhan tentang pandemi corona itu ya seperti ahli kesehatan lah, karena membaca dan lainnya. Saya juga minat ilmu kesehatan. Tentang lingkungan hidup saya juga bisa bicara panjang lebar, perspektif agama dan perspektif nasional tentang penjagaan lingkungan hidup, tentang hak perempuan, hak anak dan lainnya, keluarga. Ya, jadi itulah wawasan kita yang kita tambah bertahap demi bertahap, lalu kita bisa berkembang, mengembangkan potensi diri dan aktualisasi diri kita juga menjadi baik. Ditambah saya juga punya hobi yang banyak, sehingga kalau mentok-mentok sedih dan lain-lainnya itu saya bisa langsung cari pelarian yang positif juga insya Allah. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Amani, karena memang terkadang hambatan itu tidak hanya datang dari diri sendiri ya Bu ya, karena memang lingkungan juga terkadang menghambat gitu ya, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa ruang yang dimiliki laki-laki terkadang lebih luas daripada perempuan. Oleh karena itu ada suatu fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome kalau saya tidak salah. Itu di mana perempuan itu suka menjatuhkan perempuan lainnya karena ya memang terbatasnya ruang bagi seorang perempuan, dan itu dianggap sebagai sebuah tentangan gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Amani. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Karena memang ini ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman, kita langsung beralih ke sesi tanya jawab. Akan saya bacakan. Untuk Ibu Amani Lubis, ini ada pertanyaan yang masuk, Bu. Kalau keluarga adalah pendukung utama bagi perempuan untuk berkembang, apakah ketika keluarga tidak mendukung sepenuhnya keinginan atau cita-cita kita, bagaimana kita mendapat lingkungan yang positif? Baik, ya terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan pasti ditanyakan ya tentang keluarga dan dukungan keluarga. Alhamdulillah kalau keluarga saya mendukung, tetapi tentu harus ada saling pengertian, saling menghormati. Misalnya saya alhamdulillah punya 3 anak dan itu saya urusi sendiri, 2 laki-laki 1 perempuan. Saya urusi sendiri mulai dari kecil sampai usia 2 tahun, paling tidak 3 tahun. Dan belajar ngajinya juga saya ajari sendiri, saya antar ke TPQ, saya tuntun sendiri dan saya tunggu. Walaupun yang mengajar itu mahasiswa saya, mahasiswi saya di TPQ, tapi saya tunggu anak saya. Karena saya ingin masih kecil sebelum belajar ABC sudah bisa baca Quran dahulu. Kemudian perlu bahasa Inggris setelah SD saya juga antar sendiri. Kalau makanannya saya perhatikan sendiri, tidak pernah disuapi oleh yang lain begitu. Nah, setelah saya melaksanakan tugas saya di rumah dan anak-anak mulai besar, tentu saya bisa mengabdikan diri ke masyarakat. Di keluarga pun sudah terlihat bahwa saya misalnya sudah selesai tugasnya untuk membesarkan anak yang ketika membutuhkan peran ibu lebih ya, dari mulai balita sampai SD itu saya masih bersama anak-anak. Setelah itu saya sambil juga belajar S2 dan S3, alhamdulillah anak-anak tidak ada yang sampai sangat mengganggu begitu ya untuk saya melanjutkan studi. Kesempatan inilah yang saya juga saya pakai ya guna untuk memperoleh kepercayaan keluarga agar saya bisa
berkiprah di masyarakat, mulai dari dakwah, kemudian ke masyarakat internasional, lalu di karir di bidang akademik ya di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan beberapa kampus lain. Saya tidak hanya mengajar di satu kampus. Kemudian, nah jadi kepercayaan ini penting. Nah, sekarang tadi pertanyaannya bagaimana kalau keluarga yang tidak mendukung? Kalau keluarga tidak mendukung, mungkin belum percaya kalau kita juga mampu memadukan tugas antara rumah dan luar rumah. Tadi saya sampaikan bahwa saya mengasuh sendiri anak-anak saya. Saya punya, karena besar juga di Mesir dan tahu wawasan Eropa, Amerika begitu dari studi dan dari kunjungan saya membesarkan anak-anak dengan paduan budaya semua itu. Sehingga keluarga juga melihat bahwa tugas saya sudah baik di rumah, sehingga di keluarga pun di masyarakat pun juga mereka percaya. Pelan-pelan lah memang harus memberikan wawasan kepada keluarga. Saya juga sangat memperhatikan misalnya mertua. Dukungan mertua itu penting. Jadi saya disayang mertua itu penting untuk menjadikan PD supaya mampu berceramah, berkiprah di masyarakat. Dari situ sudah saya tidak penting lagi omongan orang gitu. Jadi asal omongan orang maksudnya wah ibu ini sering ninggalin rumah. Lah saya sudah direlakan oleh suami bekerja di masyarakat, kemudian oleh mertua juga dihargai, berarti omongan lain-lainnya itu saya tidak ambil pusing gitu. Karena saya yakin bahwa masyarakat tidak akan berhenti bicara, ngomongin atau bergosip tentang siapapun itu tidak akan berhenti. Kita juga tidak bisa menghentikan orang bergosip. Mudah-mudahan tidak memfitnah ya, tidak boleh itu. Tetapi selama kita berkiprah positif, saya kira tidak ada fitnah. Nah, dari sinilah kita bisa bekerja dengan baik dan memahamkan keluarga bahwa kita berkiprah positif. Ya, saya kira itu sama dengan ketika kita ya sebagai akademisi berjuang untuk keadilan gender. Bagaimana kita di tahun dari 1990 ya, kita sudah bergerak itu di masyarakat dengan memperkenalkan apa yang namanya keadilan gender. Saya di Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta keliling ke pesantren-pesantren untuk menambah wawasan bahwa perempuan ini punya potensi dan kalau tidak diberi ruang di tengah masyarakat, dia akan menjadi beban bagi masyarakat. Kan jumlah perempuan kurang lebih sama dengan laki-laki. Kalau perempuan tidak terdidik akan jadi beban. Kalau banyak perempuan yang sakit akan menjadi beban. Perempuan tidak bisa bekerja di tengah masyarakat dan berkontribusi positif secara ekonomi akan menjadi beban. Saya ingin menghindari perempuan jangan jadi beban bagi keluarga maupun bagi negara. Maka dia harus berkiprah, harus positif, yang harus berubah adalah mindset dari keluarga yang masih belum menerima anak perempuan atau keluarga yang perempuannya bekerja di luar rumah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Amani. Ya mungkin sebelum kita berkiprah, berkarir di luar, mungkin harus selesai dulu ya dengan peran-peran kita di rumah gitu ya. Dan untuk mungkin membangun kepercayaan kepada keluarga itu bisa dibangun pelan-pelan. Pelan-pelan, lama-lama juga kalau misalnya kita bisa memperlihatkan kemampuan kita sudah baik, insya Allah keluarga akan percaya kepada kita. Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Ibu Umi Wahidah. Kita pasti ingin menjadi seorang ibu yang baik, yang bisa mendidik langsung anak-anak kita nanti yang dianggap menjadi hambatan. Oh, jadi kita pasti ingin menjadi ibu yang baik, yang bisa mendidik langsung anak-anak kita, yang dianggap menjadi hambatan untuk meneruskan mimpi dan berkarir. Oh, jadi mungkin ibunya itu
ibu yang baik, yang bisa mendidik yang bisa mendidik langsung anak-anak kita nanti, tapi anak kita itu menganggap ibunya itu menjadi hambatan untuk meneruskan mimpi dalam berkarir. Nah, saran ibu seperti apa? Kalau saya, apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. So, like for example, saya punya anak 7. I finish college in Singapore. Lepas itu kerana saya lulusnya cepat, kami ada system acceleration. So my college was only like 2 years, English language and English literature. Terus saya dapat beasiswa ke Oxford University, tetapi saya malah pilih untuk mondok di pesantren kerana bagi saya agama harus diperkuat. It's actually my father punya point of view, because my father thinks that kalau saya ke Oxford nanti saya nggak bisa dipercaya. Seperti tadi Prof. Armani bilang, kita harus prove that we can be trusted. Jadi ayah saya tidak trust dengan saya untuk kuliah di Oxford, takut nanti saya di sana nggak kuliah malah pacaran, karena saya belum pakai hijab waktu itu. Jadi akhirnya saya disuruh mondok. Dan ketika saya mondok, saya alhamdulillah istikharah, dan saya akhirnya menikah dengan suami almarhum di usia 20 tahun. Saya punya anak 7 itu sampai saya usia 31 tahun, saya itu belum bisa fase berbahasa Indonesia, because I speak totally English and with my children. Dengan almarhum Habib, saya speak broken Arabic kerana saya belajar bahasa Arab juga dengan almarhum suami. Tetapi sama suami malah melihat, Wahid, you have to be able to speak good Indonesian. Jadi saya disuruh kuliah di psychology S1 di UI. Jadi saya kuliah lagi di UI, University of Indonesia. Dan anak 7 saya itu bagi saya is no problem. Jadi walaupun saya, memang anak-anak ini saya ngurus sendiri karena tipikal orang Singapura kan nggak terbiasa dengan punya nanny atau maids yang banyak-banyak. Jadi saya mengurus sendiri, saya nyusui mereka 2 tahun, saya ganti popok mereka, saya mandikan mereka, saya suapin mereka makan. Sampai anak yang ke-7 itu, ketika anak itu yang terakhir usia 5 tahun, saya disuruh kuliah lagi. Dan semenjak saya kuliah itu, bagi saya, mereka kan selalu datang ngobrol dengan Umi, saya gini-gini, hari saya seperti ini. I just listen to them, and to me, I'm part of them, and they are very precious part of me. I wouldn't be like this kalau saya tidak punya 7 anak, dan sekarang saya sudah punya 12 cucu. Because to me, families are very important, and they are the significant others. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting, apalagi kalau kita nanti menikah, suami itu sangat-sangat they are the key to our success. Jadi saya lihat seperti Ibu Profesor Dr. Amani, suami mengizinkan Ibu kemana-mana. Saya waktu awal saya menikah dengan Habib, karena Habib orang, ya sebagai seorang Habib, istri itu hanya boleh duduk di rumah, saya tidak boleh kemana-mana. Jadi saya di rumah, saya mengajar anak saya, ngajar ngaji, terus ngajar speak English, I speak English to them. Dan bagi saya itulah nikmat saya mengurus anak-anak itu sendiri. Tapi ketika anak-anak itu sudah dewasa, mereka punya kehidupan sendiri. Saya sudah mulai kuliah, alhamdulillah saya kuliah S1, S2 cepat selesainya, bisa cum laude lagi di UI, dan itu is an achievement for me because I cannot speak the language. Bahasa Indonesia tu saya masih sangat kacau. Apalagi sekarang masih gaduh-gaduh kan, ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. But that is who I am, even though I've stayed here for like more than 30 years. Tapi bagi saya, anak-anak itulah yang membuat saya bisa seperti ini, bisa sukses, dan mereka tidak pernah bagi saya a hindrance, mengganggu, atau annoyance, nyebelin gitu. Kerana anak itu adalah anugerah dan mereka adalah rezeki bagi kita. Tanpa anak-anak, we cannot leave the world to a future where the generation, especially you people, the younger generation, the millennium, kalau kita tidak meninggalkan dunia ini, agama Islam ini dengan mereka-mereka yang fatanah, amanah, siddiq, yang tujuannya untuk dakwah. Dan bagi saya, anak-anak ini yang membuat saya kuat ketika almarhum suami meninggal.
saya merasakan bagaimana diteror oleh orang-orang yang kepingin wakaf ini dijadikan warisan. Saya kepingin lari balik ke Singapura di dunia yang lebih aman, yang lebih tidak ada gangguan, atau where everything is straightforward, everything is black and white. Tetapi karena anak-anak inilah saya bertahan di sini. Dan bagi saya, nanti Anda-Anda yang walaupun Anda sudah punya anak, walaupun Anda sudah punya karir, Anda punya keluarga, jangan pernah melihat anak itu sebagai sesuatu yang troublesome. Karena seperti tadi penjelasan dari Ibu Profesor Dr. Amani, bagaimana Ibu Profesor Dr. Amani walaupun bisa jadi profesor tapi tetap bisa mengurus anak. Memang walaupun anaknya 3, dibandingkan saya, anak saya 7, sampai ayah saya selalu komplain, Wahid, you tak ada hobi lain apa? Tiap 2 tahun pasti melahirkan anak. But to me, anak itu adalah anugerah, dan itulah bukti cinta kasih kita kepada Allah ketika kita bisa mendidik anak cucu turunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan bagi ibu-ibu atau calon ibu-ibu, tolong nikmati anak-anak ini, karena they will grow up very fast. Tiba-tiba aja mereka sudah never there in front of you, mereka sudah dengan dunia mereka sendiri, dengan teman-temannya sendiri, dengan kliksnya sendiri, dengan kesibukan dia masing-masing. Jadi please lihatlah anak itu sebagai satu rezeki anugerah dari Allah buat kita untuk menikmati dunia ini, agama Islam ini dengan lebih appreciative and always selalu bersyukur, karena apa yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Thank you. Terima kasih Ibu Umi Wahida, karena kembali lagi ya bahwa memang dukungan keluarga itu sangat penting, dan apabila kita bicara tentang anak dan juga relasi batinnya dengan ibunya, itu justru anak akan seharusnya menjadi pendukung ya, karena anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan bukan malah menjadi sebuah hambatan ataupun bahkan gangguan begitu ya. Oke. Saya akan bertanya kepada Ibu Sri Bahlil bahwa ini sebagai yayasan yang membantu UMKM khususnya perempuan untuk melek digital, apakah tujuan atau harapan dari Yayasan Hanidah Foundation ini untuk tahun ini dalam menciptakan perempuan-perempuan yang mandiri secara ekonomi? Yes. Apakah mendengar suara saya? Iya, terdengar Bu, tapi agak sedikit kecil ya Bu. Ya, maaf tadi sempat hilang-hilang ini ya. Ada trouble sedikit. Ya. Baik, terkait pertanyaan tadi, saya ingin mencoba menjawab bagaimana usaha kita dari Hanidah Foundation terkait pemberdayaan UMKM ini untuk tahun ini ya, supaya ada mungkin action terhadap program-program dari yayasan kami, yaitu terkait dengan pemberdayaan UMKM. Nah, di sini karena memang kita banyak juga kendala-kendala bagaimana kita dalam mengatasi atau bagaimana dalam kita melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM ini. Terus terang di lapangan ini banyak sekali juga kendala yang kita hadapi ya, khususnya kita dalam melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM, para perempuan. Nah, bagaimana di era sekarang ini yang kita dituntut untuk melek digital, kita harus memberikan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM ini, bagaimana supaya kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman di era sekarang ini. Jujur saya sendiri pun juga masih ini gaptek ya, kadang-kadang masih perlu juga dalam hal-hal teknis terkait dengan mungkin untuk sistem-sistem yang harus memang memerlukan kita harus perlu dengan berkaitan dengan digitalisasi ini. Saya memang masih banyak belajar juga. Tapi bagaimana usaha kita di Hanidah ini supaya kita ayo sama-sama merangkul para
kaum perempuan ini supaya kita juga sama-sama melek digital seperti itu. Bagaimana supaya produk-produk dari binaan-binaan kita ini supaya bisa diterima di pangsa pasar. Bagaimana supaya mereka itu cara packaging dan mungkin cara marketingnya juga bisa konsisten. Jadi kita di sini juga melakukan beberapa hal. Nah, salah satunya itu tadi ya, kita melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM dengan dari segi packaging dan mungkin dari segi permodalan kita juga bantu akses ke perbankan juga, dan juga salah satunya ini cita-cita kita bersama kenapa kita ada selama ini mungkin beberapa pekan lalu kita melakukan MOU sama adik-adik dari PPI Dunia ya. Nah, ini salah satu cita-cita kita bersama, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan produk-produk UMKM ini bisa diterima di bukan hanya di pasar lokal ya, tapi juga bagaimana bisa produk-produk UKM ini kita bisa go to internasional seperti itu. Jadi ini salah satu langkah-langkah ini kita memang butuh kerja keras ya, karena ini bukan hanya tugas memang sudah pemerintah dalam hari ini tugas pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat yang tentunya diberi waktu dan kesempatan juga mungkin peluang juga, akses juga. Ayo kita manfaatin peluang ini sama-sama. Nah, memang banyak sekali kendala di lapangan. Kenapa sampai kemarin juga adik-adik dari PPI ini, khususnya ini adik ketua PPI Dunia, waktu berkunjung ke Jakarta juga sempat diskusi bersama kami. Nah, saya juga beberapa bulan lalu sempat berkunjung ke UK, ya, dalam rangka mendampingi kunjungan kerja suami saya juga bertemu sama adik-adik PPI yang ada di UK juga diskusi terkait bagaimana peluang-peluang ini supaya adik-adik para pelajar yang ada di luar negeri ini bukan hanya di sana itu menimba ilmu saja, tapi bagaimana bisa melihat peluang pasar yang ada di negara-negara tempat mereka belajar, supaya nanti pulang dari negara orang ini bisa melihat peluang di situ, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, salah satunya itu tadi, kita di Hanida Foundation itu prinsip kita ya bukan hanya kerja sendiri, tapi kita mengedepankan kolaborasi. Nah, salah satunya juga kita kolaborasi sama asosiasi-asosiasi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Nah, di sini saya mungkin ingin menawarkan buat adik-adik PPI, khususnya Sri Kandi ini ya, adik-adik PPI Sri Kandi ini, karena HIPMI ini mempunyai program juga bidang-bidangnya masing-masing. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin saya ingin mengajak adik-adik sekalian Sri Kandi PPI Dunia ini supaya ada kolaborasi, sinergi dengan badan ini pengurus ini HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, supaya ada akses bagaimana adik-adik ini selain belajar di luar negeri, tapi juga bukan hanya belajar, tapi juga melihat peluang yang ada di negara tersebut. Nah, kemarin saya juga mendengar cerita dari Ketua PPI UK ya, bahwa di sana itu sebenarnya banyak peluang, tapi bagaimana mereka butuh pendampingan, dan mungkin khususnya ini persoalan yang sangat krusial juga, adik-adik ini butuh investor seperti itu. Nah, ini juga PR kita bersama, dan saya kemarin juga menyampaikan bahwa ini PR buat saya, dan saya akan menyampaikan kepada pihak-pihak mungkin lembaga terkait yang bisa mungkin mengakomodir ya mungkin keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari adik-adik yang sedang belajar di negara orang seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama melalui lembaga ini, ayo sama-sama berkolaborasi, bersinergi positif untuk bagaimana bisa mengembangkan program kita ya,
supaya bisa diterima ya produk-produk UMKM kita ini di negeri orang seperti itu. Jadi mungkin salah satu usaha kita ya di Hanidah Foundation itu salah satunya yaitu kolaborasi. Ya, itu kunci utama kesuksesan itu ya, supaya kita ini bergerak bersama, berusaha bersama, dan insya Allah juga kalau ada untung ya bisa untung bersama, seperti itu. Oke, jadi untuk saat ini mungkin Hanidah Foundation ya memberikan pelatihan, pendampingan juga kepada para pelaku UMKM demi meningkatkan kualitas hingga go internasional yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Suparni ya. Kita ada kerjasama seperti itu. Nah, mungkin sekian. Semoga diskusi kita pada siang hari ini bisa membuka wawasan dari teman-teman, memberikan energi positif tentunya, dan kita sebagai seorang perempuan harus memiliki kualitas diri dan juga kekuatan untuk selalu menginspirasi perubahan-perubahan di negeri ini. Nah, mungkin yang terakhir ada closing statement dari Ibu Sri Suparni, Ibu Umi Wahidah, dan juga Ibu Amani, pesan-pesan untuk para perempuan-perempuan Indonesia yang hadir pada acara siang hari ini. Nah, mungkin dari Ibu Sri Suparni, Bu, silakan ada closing statement, Bu. Baik, terima kasih adik-adikku sekalian, adik moderator dan para peserta webinar pada hari ini. Ini tema yang sangat luar biasa ya dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun ini. Jadi adik-adik dari PPI Dunia mengadakan event yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sedikit closing dari saya, mungkin ini ya. Jadi untuk menyemangati kita bersama ya. Jadi perubahan itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi perubahan itu harus diupayakan atau ada niat dari diri kita sendiri, dan kita jangan berdiam diri ya. Jangan hanya berdiam diri menanti datangnya perubahan itu. Kita harus menjemput perubahan itu dengan kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas, dan juga tentunya butuh kegigihan dan pantang menyerah. Kita sebagai perempuan juga harus tetap optimis bahwa kita ini bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, dan sebaik-baik manfaat adalah yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Suparni. Jadi perubahan itu harus diupayakan teman-teman, bukan hanya ditunggu dengan hanya berdiam diri tanpa ada usaha. Itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Nah, selanjutnya dari Ibu Umi Wahidah, apa ada closing statement, Bu? Silakan. Kalau saya, dari pengalaman saya sendiri, saya selalu nasihatin santri-santri saya sudah selesai S1 dan pengabdian 2 tahun, saya bilang selalu ya, nasihat saya kepada mereka cepat menikah. Because seorang wanita, memang kodratnya kita adalah memiliki keluarga, melahirkan dan mengurus anak. Itu adalah fitrah seorang wanita, seorang ibu-ibu. Saya lihat contoh seperti ibu saya walaupun seorang artis, she's a guru melukis. Ibu saya orang yang sangat kreatif, bisa menjahit, bisa salon, tapi tetap aja ketika menikah dia duduk di rumah ngurus anak-anak. Ketika anak-anak sudah masuk sekolah SD, kan itu anak-anak sudah mulai sibuk di sekolah, baru dia melakukan apa yang dia senangi atau dulu kerjanya seperti apa. Jadi dari rumah dia bisa, apalagi sekarang sudah ada yang namanya kita bisa jual produk kita online. Sebab itu di Nurul Iman itu santri-santri itu mau laki mau perempuan, terutama anak perempuan, kita ajarkan ilmu-ilmu yang di mana mereka bisa berwirausaha dari rumah. Misalnya untuk salon and spa, bisa untuk jahit baju, animation, financial technology. Seperti tadi yang Presiden Jokowi bilang, business processing outsource, kita bisa jual melalui online shop. Karena saya punya teman baik yang bisa bangun rumah megah, mewah itu gara-gara jualan sambal goreng jengkol online aja.
Jadi everything is about never giving up, and selalunya kita harus selalu optimistik dan selalu sangka baik. Dan selama kita masih bernafas, kita harus selalu berusaha untuk bagaimana kita bisa dengan kemampuan kita, dengan keinginan kita, kita bisa menjadi manusia yang fatonah, amanah, sidik untuk tabligh, dan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah, bukan hanya untuk diri dan keluarga kita, but nanti insya Allah bisa menjadi Sayyidatina Khadijah yang bisa mewakafkan hartanya untuk umat. Jadi never give up and always be the best, and you will be the best. Thank you. Thank you. Never give up and be the best. Yes. Dan selanjutnya dari Ibu Amani, closing statement, Bu, silakan. Ya, terima kasih. Saya di akhir ingin menyampaikan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya bisa memotivasi agar jangan ada yang merasa tidak berdaya, karena dunia ini sudah sangat maju dengan adanya internet dan dunia maya ini sudah bisa menjadikan kita semuanya sebenarnya mampu melakukan banyak hal. Tapi banyak hal pula yang bisa menjatuhkan kita. Ini dari Kartini juga saya mengutip, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu. Maka betul-betul kita harus jaga akhlak. Saya percaya bahwa yang baik akan baik dimanapun dan kapanpun. Yang buruk akan tetap buruk dimanapun dan kapanpun. Maka kita jaga sikap kita dan juga pandangan kita yang selalu positif. Lalu dari Kartini lagi, satu lagi, jangan mengeluh. Jangan mengeluhkan hal-hal yang buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Maka dengan demikian kita harus mengubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sangat relevan dan terus kita gaungkan karena kita yang bisa mengubah hidup kita sendiri. Yang ketiga adalah teruslah bermimpi. Teruslah bermimpi dan teruslah bermimpi. Bermimpi selama engkau dapat bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Maka cita-cita kita, harapan kita yang baik yang ingin kita capai, kita jadikan suatu strategi yang rasional untuk bisa dicapai. Itulah sebenarnya mimpi, strategi-strategi kita mencapai tujuan mulia dalam kehidupan kita. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Amani. Jaga akhlak, bersikap baik, dan juga berpikir positif. Terus bermimpi dan juga harus membuat strategi bagaimana untuk menggapai mimpi kita, ya, seperti itu. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan bersedia berbagi ilmunya serta pengalaman yang sangat berharga sekali pada kami di acara Sri Kandi Indonesia Bersuara siang hari ini. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, akan ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat dari kami PPI Dunia yang akan diserahkan oleh Mbak Nur Haliza. Kepada Mbak Nur Haliza, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Titin untuk waktunya. Selamat siang Ibu Amani, Ibu Sri, dan Ibu Umi Wahida. Saya Haliza, selaku Kepala Bidang KSK Eksternal PPI Dunia. Setelah mendengar cerita dari Ibu Sri, Ibu Wahida, dan serta Ibu Amani, itu sangat inspiratif, khususnya bagi saya seorang perempuan yang saat ini jauh dari keluarga, yang menuntut ilmu jauh dari tanah air. Ini bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi ya Bu. Nah, kami ada sedikit kenang-kenangan untuk Ibu. Yang pertama untuk Ibu Sri. Mohon diterima dengan baik. Selain itu, terima kasih untuk ketersediaan waktu serta pemaparan materi yang luar biasa hari ini. Semoga teman-teman partisipan di sini bisa mendapatkan pengalaman yang baik dari acara Sri Kandi Bersuara hari ini. Terima kasih Ibu Sri. Baik, selanjutnya untuk Ibu Wahida. Terima kasih Ibu sudah hadir di acara hari ini. Doa yang terbaik untuk Ibu semuanya, untuk
kegiatannya, semoga lancar selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya untuk Ibu Profesor Dr. Amani, ini kami berikan sertifikat sebagai kenang-kenangan nih Ibu mungkin ini. Semoga doa terbaik untuk Ibu, Ibu Amani, untuk Ibu Sri dan juga Ibu Wahid. Terima kasih. Sehat dan sukses semuanya ya. Terima kasih. Silakan Mbak Titin melanjutkan acaranya. Terima kasih Mbak Aliza. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi silakan untuk teman-teman untuk menyalakan kameranya. Sesi foto ini akan nanti dibantu oleh operator. Ya, ini saya beri waktu untuk siap-siap dulu ya, teman-teman. Silakan untuk dinyalakan kameranya karena biar kita saling tahu juga, biar saling kenal. Karena jarang-jarang nih kita ada di satu frame. Seperti ini, dari seluruh belahan dunia. Mungkin ada yang masih pagi, ada yang udah sore, bahkan ada yang udah malam ya ini. Oke. Ada yang udah buka puasa ya. Oh iya. Ada yang sudah buka puasa ini. Oke, udah semua ya. Ini kita mulai dari slide yang pertama. Nah, saya hitung 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita pose high five. High five, PPI Dunia. Bisa tolong dibantu operator untuk memfotokan bersama. Oke, dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian lanjut untuk yang slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada narasumber dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi pada acara kita siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi melalui tautan yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom komentar. Selanjutnya acara akan saya serahkan kembali kepada MC Kak Adel. Silahkan Kak Adel. Ya, terima kasih Kak Titin yang telah memandu jalannya talkshow hari ini. Ya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber kita, Sri Kandi yang hebat, karena telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mengingatkan kembali, untuk sesi selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan tema wanita karir ke level yang lebih tinggi. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.